Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah di dalam video ini kelompok kami akan menjelaskan eh, terkait salah satu perusahaan yang memiliki unsur ekuitas, eh, selisih penilaian aset, dan perusahaan yang kami angkat yaitu perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia atau yang lazimnya biasa disingkat Telkom, PT Telkom. Ya, jadi perusahaan Telkom ini uh, merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi. Ya, uh, perusahaan ini juga salah satu perusahaan yang sudah melantai di bursa, yang salah satu perusahaan go public. Dan dari kelompok kami seperti biasa diantaranya ada saya sendiri, Andi Amirul, lalu Alan Wari, Rizkia Laura, dan Nur Aziza Fauzia. Selanjutnya saya akan membahas sedikit terkait profil singkat dari perusahaan Telkom. Jadi perusahaan ini ya, seperti yang saya sampaikan di awal, namanya itu PT Telkom Indonesia, dan nama komersialnya itu Telkom, yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi, informatika, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan. Jadi perusahaan Telkom juga ini merupakan perusahaan terbuka dan salah satu perusahaan yang dibawahi oleh BUMN. Dan dari segi kepemilikan, perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah dengan persentase kepemilikan sebesar 52,09%, dan sisanya yaitu 47,91% itu untuk publik. Ya. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 19 November tahun 1991, dan kantor pusatnya itu ada di Jalan Japati nomor 1 Bandung, Jawa Barat. Ya. Adapun selanjutnya yaitu beberapa diantaranya entitas anak perusahaan dari PT Telkom. Jadi Telkom ini merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki 10 entitas anak dengan kepemilikan langsung aktif beroperasi, 1 entitas anak dengan kepemilikan langsung dan tidak aktif beroperasi, 24 entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung, dan 11 entitas afiliasi. Ya, diantaranya anak perusahaannya itu ada Telkommetra, Telkomsat, Pins, Telkom Akses, Telin, Telkom Infra, Metranet, Telkom Properti, dan juga ada Mitratel. Ya, Mitratel ini salah satu anak perusahaan yang baru-baru ini melantai di bursa dan cukup menarik minat dari para investor, mulai dari investor kecil hingga besar. Dan Mitratel ini memiliki saham beredar yang cukup besar ya, di masyarakat. Ya, saya kira itu pemateri akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizkia Laura. Pada slide selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari PT Telekomunikasi Indonesia adalah menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Kemudian misi yang pertama, mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik.
Selanjutnya itu ekuitas. Telkom Group mencatat jumlah ekuitas meningkat Rp 5.173 juta atau 4,6% dari 112.130 juta pada 31 Desember 2017 menjadi Rp 117.330 juta miliar per 31 Desember 2018. Peningkatan jumlah ekuitas terutama disebabkan saldo laba ditahan meningkat sebesar Rp 6 miliar atau 7,2% karena peningkatan total laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi Rp 22.844 juta. Peningkatan tersebut dikompensasi oleh penurunan kepentingan non-pengendali sebesar Rp 1.024 juta. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekuitas perusahaan. Perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Laporan posisi keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2019. Adapun ekuitasnya itu modal saham, tambahan modal disetor, komponen ekuitas lainnya, saldo laba dan ditentukan penggunaannya, belum ditentukan penggunaannya, jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk atau bersih, kepentingan non pengendali. Adapun jumlah ekuitasnya yaitu 117.250 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 jumlah ekuitasnya itu 117.303 juta rupiah. Dan selanjutnya itu modal saham yang diperoleh kembali. Saham diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan nilai perolehan sebagai modal saham yang diperoleh kembali dan disajikan sebagai pengurangan modal saham. Harga pokok dari penjualan atau pengalihan saham yang diperoleh kembali dicatat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Modal saham diperoleh kembali yang dialihkan dalam bentuk kepemilikan saham. Karyawan dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara harga perolehan kembali dan harga jual kembali atau nilai pengalihan saham dicatat sebagai tambahan modal disetor. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada slide selanjutnya, yaitu pada slide ini, yaitu tentang modal saham pada PT Telekomunikasi Indonesia, yang mana modal saham ini diterangkan atau dicantumkan atau dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, teman-teman dapat melihat perbandingan atau perbedaan antara modal saham yang dimiliki pada tahun 2018 dan modal saham pada tahun 2019. Ketika kita melihat jumlah saham itu kemudian 2 tahun tersebut sama jumlah sahamnya, sedangkan yang mana sih perbedaan di antara kedua tahun tersebut? Nah, perbedaannya ialah dari segi yang memiliki saham di PT Telekomunikasi Indonesia, yang mana teman-teman dapat melihat untuk tahun 2018 yaitu ada komisaris yaitu Henry Rinaldi, begitupun bagian direksi ada Alex, Dian dan selanjutnya. Kemudian untuk tahun 2019 yang mana hanya direksi yaitu ada Ririk Ardiansyah, Hari Mazurta dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk modal saham ini mereka menanamkan saham pada PT Telekomunikasi Indonesia. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu ada tambahan modal disetor dan komponen ekuitas lainnya pada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang pertama, perihal tambahan modal disetor, dapat kita lihat bahwa ada beberapa modal yang disetor oleh PT Telekomunikasi Indonesia ini yang bisa dikatakan cukup banyak, yaitu senilai 2.711 pada tahun 2019. Karena kenapa kita pada laporan keuangan ini kita membahas mengenai tahun 2019, seperti itu. Jadi ketika kita ingin membandingkan antara 2019 dan 2018,
ada peningkatan yang dialami oleh PT Telekomunikasi Indonesia pada tahun 2019. Nah, untuk tambahan modal disetor itu apa saja? Yaitu ada hasil penjualan senilai Rp933.333.000 saham itu di atas nilai nominal melalui IPO pada tahun 1995. Kemudian ada juga nih selisih lebih harga penjualan kembali senilai Rp211.290.500 saham yang diperoleh kembali pada tahap 1 atas biaya perolehannya, dan begitu selanjutnya sampai mendapatkan jumlah bersih senilai 2.711 pada tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini terdapat juga transaksi restrukturisasi entitas pengendali terkait perubahan kepemilikan saham Telkomsel di Finaria dan perusahaan di Jalin. Nah, masing-masing itu sebesar 17 miliar dan 239 miliar. Ternyata cukup banyak transaksi yang terjadi oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut untuk komponen ekuitas lainnya. Ternyata pada PT Telekomunikasi Indonesia memiliki ekuitas lainnya yang mana ada selisih kurs, yaitu karena penjabaran adanya laporan keuangan. Kemudian ada juga selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi. Nah, ada juga laba belum direalisasi atas kepemilikan efek yang tersedia untuk dijual. Nah, ada juga selisih transaksi akuisisi kepemilikan kepentingan non-pengendali pada entitas anak. Dan terakhir ada pun komponen ekuitas lainnya yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, sehingga ternyata PT Telekomunikasi Indonesia memiliki jumlah ekuitas lainnya yaitu senilai 408, dan untuk tahun 2018 itu 507. Ternyata 2018 ke 2019 itu ada penurunan komponen ekuitas lainnya yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Ya, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari slide 10. Alhamdulillah, demikianlah persentase dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.